Oke, halo teman-teman, balik lagi bareng aku. Jadi pada video kali ini aku bakal nge-review ROM UI 14 dari Joker Pass ya teman-teman. Oke, sebelumnya ROM ini sudah lama banget update, cuman aku baru sempat untuk nge-reviewnya. Dan yang aku review di sini adalah versi 14.0.22 ya teman-teman. Dikarenakan pada versi terbarunya itu dia terdapat bug sehingga aku malas untuk nge-reviewnya. Jadi aku pakai versi yang sebelumnya ya teman-teman. Jadi seperti apa sih MIUI 14 dari Joker Pass ini? Oke, yang baru gabung silahkan untuk subscribe dulu dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan update menarik dari channelku. Jika sudah, kita langsung saja ke videonya. Oke, inilah tampilan lock screen dari ROM UI 14 by Joker Pass lawan. Di sini aku menyetingnya seperti ini lawan, kurang lebih. Kayak bisa kalian lihat sendiri. Kurang lebih seperti itu ya lawan. Nah, kita akan langsung saja masuk ke bagian menu home utama pada ROM UI 14 ini lawan. Oke, seperti ini tampilan menu utamanya pada ROM UI 14 ini. Aku menyetingnya kurang lebih seperti ini ya lawan. Bisa kalian lihat sendiri. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan melihat status barnya dengan scroll ke bawah, dan status barnya kurang lebih juga seperti ini ya lawan. Tidak ada perubahan sama seperti status bar bawaannya. Ada icon-iconnya, kemudian ada tampilan musik di sini. Setelah itu kita akan melihat sekumpulan aplikasi icon-iconnya pada ROM MIUI 14 ini lawan. Oke, kurang lebih seperti ini tampilan utama pada ponsel MIUI 14 ini lawan. Cantik banget, fresh, dan aku sangat-sangat menyukainya lawan. Oke, kita akan melihat pada settingan layar utama di MIUI 14 ini ada apa aja sih, dan di sini ada itu home screen-nya. Di sini ada default launcher, kemudian ada animasi speed, animasi rate, kemudian disable all notification. Kemudian ada sistem navigasi. Di sini aku menggunakan yang button dan mana. Setelah itu ada home screen. Di sini ada wait app drawer. Main satu screen ada iPod. Kemudian Apple setting. Ada double tap untuk lock screen. Kemudian, nah di sini aku menggunakan neo unlock animasi teman-teman. Dan kurang lebih animasinya seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu, kayak ada gelembung-gelembung genjot-genjotan gimana gitu. Nah, setelah itu di sini ada lagi yang namanya home screen layout. Kemudian di sini ada home screen layoutnya, bisa memilih beberapa petak yang akan kita gunakan. Setelah itu ada don't show text, kemudian home screen search bar provider, aku menggunakan Google, OSP search bar, Monet search bar, dan di sini ada old widget provider, kemudian remove text from widget, kemudian ada folder blur, kemudian ada app title online, icon. Di sini iconnya kita bisa menyeting ukurannya lawan. Kemudian hide app icon, kemudian di sini kita bisa melihat item yang kita digunakan. Di sini aku menggunakan yang versi horizontal ini lawan. Kemudian di sini ada eye still, cuman aku di sini tidak menggunakan karena aku tidak kurang menyukainya lawan. Dan di sini ada mice-nya, kemudian di sini ada mice-nya yaitu blur in recon, kemudian recon dim, head status bar, dan yang lainnya lawan. Setelah itu di sini ada show memory status, blur app preview, dan restart launcher. Oke, jadi kurang lebih seperti itu kustomisasi layar utama pada MIUI 14 ini lawan. Dan untuk penggunaan RAM di sini lumayan gede lawan, dimana dari 8GB kini tersisa tinggal 4GB saja. Kemarin aku sempat nge-review RAM update terbaru pada ROM MIUI ID, dimana RAM yang tersisa itu gede banget, sekitar 5,2 sampai 5,5 GB ya lawan, dan itu sangat-sangat bagus ya lawan. Dan di sini aku merasakan smooth yang luar biasa untuk berpindah-pindah. Di sini untuk animasinya aku menggunakan yang cepat ya lawan. Nah, jadi untuk saat itu enak banget tuh. Animasinya cepat banget dan ini smooth banget teman-teman, gila. Oke, kemudian di sini tidak terinstall kamera NX kamera teman, karena keterangannya seperti kamera apa tuh gue lupa pada nosnya. Jadi di sini gak ada kamera bawaannya, dan aku menggunakan kamera LMC Bagi Cam ya lawan, dan di sini sangat-sangat bagus. Oke, setelah itu kita akan masuk kepada bagian pengaturan ya lawan. Nah, pada pengaturan ini kita akan klik ke My Device. Nah, My Device di sini bisa kalian lihat sendiri MIUI version 14 by Joker Pass versi 14.0.22.12.19 developer beta. Kemudian di sini ada device-nya Redmi Note 10 Pro, storage-nya tersisa tinggal segitu dari 128GB. Kemudian ada RAM, ada penambahan RAM 5GB. Kemudian di sini ada keterangan display, front kamera, dan kita akan melihat detail input dan spesifikasinya. Nah, untuk Android-nya di sini dia sudah Android 13 teman. Oke, kita akan melihat. Nah, di sini dia sudah Android 13 atau sudah Android terbaru teman. Dan untuk kernelnya sendiri dia tidak include kernel bawaan atau kernel perf dari Xiaomi-nya. Jadi pada saat instalasi ROM ini tuh sebenarnya agak ribet sih. Karena kan gue
kurang detail baca notes di grupnya, jadi gue beberapa kali bootleg gitu padahal stepnya sudah benar gitu. Dan setelah gue baca lagi ternyata di sini kita mengharuskan flash custom kernel karena kan kernel bawaannya itu bootleg. Dan akhirnya aku memflashkan kernel Omnitrix versi 300 ini teman. Sebelumnya aku menggunakan kernel Sleepy dan ternyata kernel Sleepy itu tuh panas dan gak cocok banget kalau di-includein dengan MIUI. Oke, setelah itu di sini kita akan ke always on display dan lock. Di sini always on display-nya bisa aktif sampai selamanya. Dan di sini ada double tap to wake turns off screen when device is locked. Jadi bisa double tap ketika layar mati untuk menyalakannya elemen. Corcel charging animation launch camera. Setelah itu pada display di sini dia sudah terinstall 120 Hz seperti biasa. Oke, tidak ada lagi yang aneh. Kemudian di sini kita ke notifikasi and control center. Control centernya seperti biasa yang dulu. Kemudian di sini pada status bar kita bisa mengeditnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Show notification, show LTE icon for 4G, battery indicator, hide noise individual. Oke, kembali. Setelah itu kita akan masuk ke additional setting. Nah, di sini tuh untuk bahasanya hanya ada bahasa Inggris dan bahasa yang lainnya tidak ada bahasa Indonesia, teman. Kemudian di sini ada accessibility seperti biasa bawaan dari Google, gesture shortcut, launch of Google Assistant, take a screenshot, party screenshot, launch kamera dan yang lainnya. Kemudian ada quick ball. Aku menggunakan quick ball. Itu ada 100 front camera assistant, floating windows. Kemudian di sini ada memory extension dan di sini aku menambahkan RAM-nya sekitar 5 GB dan ya kurang lebih tidak ada pengaruhnya sama sekali, teman. Oke, jadi kurang lebih seperti itu user interface tampilan dari MIUI 14 ini, teman. Aku rasa tampilan itu lebih segar, fresh dan sangat enak banget di mata, apalagi dari MIUI 13 yang ya kurang lebih amat sangat ya kayak gitu. Dan inilah customisasi temanya. Bagi kamu yang ingin melihat customisasi temanya, aku bakal lihat ke kalian. Di sini temanya masih bawaan Cina, teman. Kita ke my akun, kemudian di sini ada yang namanya temes. Nah, kalian bisa lihat sendiri aku menggunakan beberapa tema. Di antaranya ada Enjoy Life, Pixel Mini, terus ada tulisan Cina. Nah, kurang lebih aku menggunakan 5 tema dan masing-masing tema ini aku custom lagi, teman, dari lock screen-nya, status bar-nya dan navigasi bar-nya. Oke, teman, jadi kurang lebih seperti itu ya, teman. Dan kita akan mereview pada bagian baterai. Dan untuk pada bagian baterai ini aku rasa gimana dari kernelnya. Kernel Omnitrix ini manajemen baterainya lumayan boros, teman. Jadi screen on time-nya dari 100% hingga ke 36% itu sekitar 4 jam dan ini pun tinggal beberapa menit. Bisa kalian lihat screen off-nya 2 jam dan screen on-nya adalah 4 jam dan untuk deep sleep-nya tidak berjalan baik. Dan di sini bug-nya seperti ini, teman, kedap-kedip seperti itu dan ini sangat mengganggu, kurang enak banget di mata. Nah, bisa lihat sendiri. Nah, seperti itu bugnya dan ini males banget, teman. Jadi untuk baterai itu tergantung kernel sih. Untuk kernelnya Sleepy itu cepat panas dan boros. Dan aku sarankan kalau menggunakan kernel Omnitrix dikarenakan ini kernel yang ya lumayan perpadu antara MIUI dengan kernel itu sangat-sangat bagus. Dan untuk ketahanan baterainya lumayan lah, sekitar 4 jam 5 jam. Itu pun belum full game, teman. Dan untuk full game nanti hanya bisa tembus di paling 2 jaman sih, kurang lebih seperti itu ya, teman. Dan untuk chargernya di sini dia sudah support LN8000, jadi udah support di 33 watt, teman. Dan untuk performa di sini udah enak banget. Aku bermain Mobile Legends itu support di 60 fps doang sih, 120 fps nya belum kebuka. Dan untuk bermain Clash of Clans itu sangat-sangat enteng dan ringan banget, teman. Jadi buat kamu yang ingin mencoba ROM MIUI 14 ini, kalian silahkan coba saja, rasakan, dan ini benar-benar enak dan nyaman banget di mata. Seperti kalian sini enak banget tampilannya, teman.
Dan di sini super iconnya belum ke unlock karena kan harus bayar atau membeli terlebih dahulu ya teman. Oke, jadi bagaimana pendapatmu tentang MIUI 14 ini? Apakah lebih baik atau lebih buruk? Jika ada yang kurang silahkan kalian bertanya pada kolom komentar. Nanti aku bakal jawab satu persatu teman. Jadi terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika kalian suka silahkan like. Jika tidak suka juga tidak apa-apa. Aji di sini dan see you guys.